Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Capricorn, apa kabar? Kali ini saya tadi udah shuffle ya kartu untuk zodiak Capricorn untuk tema cintakah dia. Kali ini jadi bisa didilingin ya. Orang-orang yang lagi deket sama Capricorn, orang-orang yang lagi dealing, orang-orang yang lagi PDKT atau mantan, atau orang yang istilahnya Capricorn terkoneksi dengan orang tersebut gitu ya. Jadi ingin tahu perasaannya seperti apa? Mungkin kalau yang resonate bisa lihat di sini ya. Ini juga bisa vice versa, bisa energinya terbolak-balik, bisa juga ini tidak resonate atau tidak tepat sasaran untuk setiap orang, karena ini bersifat general, jadi bisa dimengerti. Oke, tadi sudah saya buka energi-energinya. Ini kartu-kartu yang keluar di baris pertama ini energinya Capricorn ya. Di sini ada the stars, kemudian ada Ace of Wands, kemudian ada Seven of Pentacles, kemudian di baris yang kedua ini energi dari pasangan Capricorn, itu ada the High Priestess, kemudian ada Four of Pentacles, kemudian ada Six of Swords. Ini adalah perasaan yang dilingin perasaan pasangan untuk Capricorn ya, yang dealing dengan Capricorn. Ini ada the Fool, kemudian ada Two of Wands, ada the Temperance, dan the bottom of the decknya ada Page of Pentacles ya. Jadi bisa kita mulai. Untuk yang tidak resonate berarti energi bukan untuk Anda ya. Jadi mohon dimengerti ya. Oke, bisa kita mulai. Oke Capricorn, ini bisa Anda, bisa pasangan Anda, jadi bisa disesuaikan ya. Menurut saya ada seseorang seperti yang tersadar dari sebuah kesalahan, dari sebuah kebangkitan masa lalu. Dia pernah salah mungkin ya. Dia merasa akhirnya tahu bahwa kamu adalah yang terbaik, bahwa ada seseorang yang terbaik, bahwa ada seseorang yang dulu pernah mungkin dilepaskan atau disakitin dari banyaknya pilihan atau dari beberapa pilihan. Ternyata setelah disadari, ternyata si mantannya ini adalah yang terbaik yang pernah dia punya gitu. Salah satu hal yang pernah berarti di hidup dia. Intinya seperti sebuah star, big starnya dia yang pernah hadir gitu. Dia tersadar kayak dari sebuah kesalahan, dari sebuah mimpi panjangnya ya, dari sebuah permainannya gitu. Dan dia berhasrat sekali ingin kembali, ingin memperbaiki semuanya, ingin sepertinya menebus semua kesalahannya, dan banyak sekali rencana-rencana yang mau dia wujudin di sini ya. Mungkin Capricorn ini mau mewujudkan sesuatu, atau Capricorn ini pernah melakukan kesalahan ya. Jadi setelah tersadar bahwa si mantannya ini adalah yang terbaik, Capricorn mau kembali gitu, dan banyak hal sekali yang ingin diwujudin, banyak rencana-rencana yang akhirnya di planning gitu untuk diwujudin gitu ya. Kayak mungkin dulu kamu pernah deket sama orang ini, terus kamu pernah banyak rencana, dan rencananya itu tidak terwujud. Nah, di saat kalian tersadar bahwa setelah orang ini lepas, kalian ingin kembali gitu, dan rencana-rencana yang dulu ingin diwujudin lagi gitu ya. Kemudian ini di baris yang kedua, ini pasangan Capricorn, bisa vice versa. Sepertinya orang yang di alam bawah sadarnya, di ingatannya, kayak menyimpan sesuatu kenangan yang tidak mengenakan ya. Kalau menurut saya ada sisi trauma, bahwa dia pernah diabaikan, dia pernah merasa tidak diinginkan, dia pernah ditolak. Intinya di sini ada situasi yang menurut menurut si mantan Capricorn ini, situasi yang bayangan atau kenangan itu kenangan pahit gitu ya. Dia pernah tidak diinginkan, merasa diabaikan, merasa ditolak ya. Dan itu tersimpan jadi memori kalau menurut saya memori yang tidak bagus tersimpan, karena kalau sudah ada the High Priestess ini kayak tersimpan lama gitu, tidak bisa lepas gitu. Jadi kayak sebuah memori yang tersimpan terus menerus, dan bayangan itu tuh terus menghantui di masa itu. Kalau dia mengingat itu terasa sakit gitu, kayak sebuah ingatan yang pahit yang ingin dia lupain. Pokoknya terlihat bahwa ada sisi trauma, bahwa dia pernah tidak diinginkan atau diabaikan atau ditolak, dan dia let go, dalam artian dia tuh pergi gitu, berhasil move on dari situasi itu. Jadi saya melihat orang ini pernah trauma, pernah merasa tidak diinginkan, dan dia tuh move on, dia tuh bergerak gitu, sekalipun kayaknya tidak mudah di masa itu, bahwa dia tuh untuk melupakan tentang kenangan ini, melupakan tentang situasi yang tidak mengenakan ini.
itu tidak mudah, tapi dia akhirnya move on. Dia berusaha untuk move on dan dia akhirnya move on gitu. Dia bergerak ke arah yang lebih baik ya. Jadi sepertinya Capricorn pernah nih, orang di atas ini pernah mengabaikan orang di bawah. Mungkin pada saat itu orang di bawah ini begitu mencintai, begitu tulus, begitu dalam artian serius untuk mencintai orang di atas. Tapi orang di atas karena mungkin ada beberapa pilihan atau banyak pilihan, akhirnya orang di bawah ini merasa ditolak, merasa tidak diinginkan gitu. Nah, ketika situasi dia tidak diinginkan, itu menjadi sebuah momen atau memori kenangan tidak enak gitu ya. Ini terlihat akhirnya dia move on, akhirnya dia harus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, keluar dari situasi itu ya. Dan kalau di link perasaan apakah dia masih cinta, untuk Capricorn didilingin sepertinya saya melihat tidak, karena di sini ternyata dia sudah melepas semuanya. Dia merasa bahwa dia masa kelam itu sudah benar-benar terlepas dari hidup dia, sudah benar-benar rilis, dan dia sudah tenang, dia healing, ada kebangkitan juga. Kalau menurut saya benar-benar situasi itu jadi situasi pembelajaran, situasi itu kayak akhirnya menumbuhkan sisi spiritualnya dia tumbuh gitu, banyak hal yang dipelajari, dan dia di sini jadi lebih tenang, jadi pribadi yang benar-benar dewasa, bijaksana menyikapinya. Tapi kalau ditanya apakah masih cinta, saya kalau ngelihat di sini sepertinya orang tersebut sudah tidak punya perasaan ya untuk Capricorn gitu, udah benar-benar rilis, sudah benar-benar lepas gitu. Kalau saya melihat kehidupan dia itu benar-benar sudah balance, sudah seimbang. Masa itu sepertinya sudah dilepas gitu, masa sakit itu sudah dilepas, trauma terhadap penolakan dan diabaikan itu sepertinya sudah dilepas. Yang dia tahu pada saat ini dia benar-benar fokus untuk suksesnya dia, keuangan dia, entah bisnis dia. Yang pasti di sini dia berfokus terhadap sesuatu, terutama mungkin masalah keuangan, masalah finansial gitu. Jadi di sini jelas sekali ya, yang saya lihat adalah Capricorn mungkin dulu karena banyak pilihan, akhirnya menolak seseorang, dan seseorang ini begitu mencintai Capricorn akhirnya sadar dia tidak diinginkan, dia pergi gitu ya, dia gone dari situasi yang tidak menyenangkan. Kalau pertanyaannya perasaannya untuk Capricorn masih seperti apa, saya lihat sepertinya dia sudah rilis, sudah lepas gitu, sudah melepaskan semuanya gitu, entah perasaan, entah sakit hati, entah beban, entah kekecewaan, itu sudah lepas, dia sudah tenang. Bahkan saya ngeliat kayak dia tuh sisi hidupnya lebih dekat sama Tuhan akhirnya, jadi pribadi yang spiritual gitu. Salah satu ya, bisa sebagian bisa seperti itu terjadi ya. Oke, saya rasa cukup nih, mudah-mudahan jelas penjelasan saya. Saya rasa cukup readingan saya untuk Capricorn. Mudah-mudahan resonate, tepat sasaran, dan berguna. Kalau memang resonate dan berguna, bisa di-share ya, bisa di-share, di like, di subscribe, dan di komen. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melihat channel saya, dan saya mohon doanya, mohon dukungannya untuk terus mendukung channel saya biar tetap berkembang, biar bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama sharing tentang masalah di bidang readingan tarot ya. Oke, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.